Pemirsa, 1 orang komisioner dan 4 orang staf Bawaslu Nias Utara positif COVID-19. Kasus positif COVID-19 di jajaran Bawaslu Kabupaten Nias Utara bertambah menjadi 5 orang. Perjalanan dinas luar daerah menjadi penyumbang kasus COVID di daerah. Kelima yang terkonfirmasi positif COVID-19 berasal dari jajaran Bawaslu Nias Utara, masing-masing berinisial ART, MRH, RPT, MLZ, dan IFG. 1 diantaranya komisioner Bawaslu dan lainnya staf. Kelimanya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan uji swab tes cepat molekuler atau TCM di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, di mana sebelumnya dideteksi pada saat jajaran Bawaslu menjalani rapid test massal pasca koordinasi Sekretariat Bawaslu berinisial CSN positif COVID-19. Penyumbang kasus positif COVID-19 di wilayah itu setelah beberapa orang dari personel Bawaslu Nias Utara melakukan perjalanan dinas luar daerah. Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Nias Utara, Marcelinus Ingati Nazara, mengatakan akan terus melakukan berbagai upaya pencegahan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan saat ini sudah melakukan tracing kontak sebanyak 186 orang yang terdiri dari keluarga pasien dan rekan kerjanya, termasuk mensterilisasi lingkungan ke-6 pasien positif COVID-19. Marcelinus Ingati Nazara mengungkap ke-6 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan hanya memiliki gejala ringan dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Pratama Nias Utara. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa status daripada positif COVID-19 pada hari ini, di mana setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan swab nasofaring menggunakan alat TCM, tes cepat molekuler di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli. Berhubung karena pasien tidak ada gejala maupun keluhan lain yang memerlukan tindakan medis, maka yang bersangkutan diisolasi mandiri di Rumah Sakit Pratama Nias Utara. Hingga hari ini tanggal 15 Agustus 2020, tim Satgas COVID-19 mencatat ada 6 kasus terkonfirmasi sejak 4 hari terakhir dan kesemuanya merupakan personil Bawaslu Nias Utara. Dari Kepulauan Nias, Iman Jailase, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi terkini pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di jajaran Bawaslu Kabupaten Nias Utara, kita telah terhubung bersama Ketua Satgas COVID-19 Nias Utara, Marcelinus Ingati Nazara. Selamat pagi, Pak Marcelinus. Selamat pagi. Ya, Pak Marcelinus, bisa dijelaskan kondisi terkini pasien COVID-19 di jajaran Kabupaten Nias Utara? Ya, selamat pagi. Saya sampaikan kepada semua kita dan seluruh pemirsa bahwa posisi sekarang ini yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Nias Utara ini berjumlah 6 orang. Berjumlah 6 orang dan masih dalam situasi gejala ringan terkonfirmasi COVID-19. Dan saat ini kita sudah melakukan isolasi mandiri di Rumah Sakit Umum Pratama Kabupaten Nias Utara dan kesehatannya tetap kita pantau dari hari ke hari dan saat ini situasi kondisi kesehatannya semakin membaik. Dan tentu secara rinci saya sampaikan bahwa yang terkonfirmasi COVID-19 ini adalah dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara dan begitu juga anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara. Demikian, Bu. Halo. Ya, Pak Marcelinus, bisa disebutkan siapa saja yang jajaran di Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang terpapar COVID-19? Yang pertama dari jajaran Bawaslu Kabupaten Nias Utara adalah salah seorang anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara dan 1 orang dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara dan 4 orangnya sebagai staf dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara. Baik, ya Pak Marcelinus, bisa disebutkan jajaran Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang positif COVID-19, apa yang menyebabkan terjadinya COVID-19 di jajaran Bawaslu Kabupaten Nias Utara?
Ya, halo. Ya, halo Pak Marcelinus. Ya, Pak Marcelinus, bisa disebutkan apa yang menyebabkan jajaran Bawaslu Kabupaten Nias Utara positif COVID-19? ya saya sampaikan bahwa ada riwayat perjalanan dinas dari salah seorang anggota sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah. Sehingga yang bersangkutan setelah melakukan perjalanan dinas keluar daerah, maka terkonfirmasilah saudara tersebut setelah dia pulang sedikit ada gejala demam dan batuk, maka dia berobat pada saat itu di salah satu rumah sakit di Gunung Stoli. Setelah dilakukan rapid test, maka ada gejala ringan, maka diajukan ke rumah sakit daerah Gunung Stoli untuk melakukan swab. Jadi itu sekilas perjalanan daripada COVID-19 itu di Bawaslu Kabupaten Nias Utara. Nah, mereka ini kan dengan status positif COVID-19. Nah, bagaimana kondisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada nantinya? Saya melihat bahwa Bawaslu tetap siap untuk melaksanakan atau mengawal pelaksanaan pilkada di Kabupaten Nias Utara, di mana saat ini para anggota Bawaslu tersebut melaksanakan pekerjaan tidak di kantor tapi di rumah dengan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Ya, dan bagaimana upaya Satgas Satgas Kabupaten Nias untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nias Utara? Tentu ada beberapa hal yang kita laksanakan untuk bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nias Utara. Yang pertama sekali di wilayah Kabupaten Nias Utara kita telah melakukan penyemprotan di rumah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan di rumah-rumah penduduk sekitarnya, dan juga di tempat kerja pasien terkonfirmasi COVID-19. Yang kedua, kita sudah melakukan survei epidemiologi atau investigasi kasus dengan pelacakan kontak tracing, terutama kepada orang-orang yang sudah pernah kontak erat dengan pasien konfirmasi COVID-19. Baik itu keluarganya, rekan kerja, yang selanjutnya dilakukan screening awal berupa pemeriksaan rapid test COVID-19. Dan yang ketiga, kita melakukan edukasi atau penyuluhan tentang antisipasi penyebaran COVID-19 dalam upaya deteksi dini, preventif, dan respon dalam menghadapi COVID-19. Dan selanjutnya kita selalu mengingatkan kembali kepada seluruh camat dan kepala desa agar melakukan penyemprotan disinfektan secara berkesinambungan dan berkala di wilayahnya masing-masing, terlebih lebih di daerah wilayah yang sudah terkonfirmasi pasien COVID-19 untuk lebih intens di dalam pelaksanaannya. Dan seterusnya kita telah membentuk tim reaksi cepat dari Dinas Kesehatan Nias Utara yang bertugas untuk penanganan secara teknis, upaya deteksi dini, preventif, dan respon dalam penanganan COVID-19. Itu beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan di Kabupaten Nias Utara, dan kebetulan juga pada hari ini tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nias Utara sedang melaksanakan pertemuan mengenai hal ini. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Marcelinus atas waktunya dan selamat bertugas kembali.